Hai guys, video ini adalah video pertama dari Rob Experiment. Rob Experiment akan membahas tentang eksperimen fermentasi, pembuatan minuman beralkohol, dan eksperimen lainnya seputar dunia F&B. Rob Experiment kali ini merupakan episode pertama dari wine series, di mana di sini aku membuat wine dari buah nanas. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah nanas, gula pasir, air, black tea, pectic enzyme, yeast nutrient, wine yeast, Camden, bentonite powder, dan glycerin. Untuk alat-alat yang dibutuhkan, di sini ada wadah fermentasi kedap udara, airlock, botol kaca, dan kain penyaring. Untuk membuat wine dari buah nanas ini, kalian akan membutuhkan nanas. Ini aku pilih nanas yang sudah matang karena aromanya lebih kuat dan flavornya lebih manis. Lalu untuk menambahkan rasa sepat seperti pada red wine atau white wine, sini aku menggunakan larutan black tea yang pekat sebagai pengganti tanin atau rasa sepat itu tadi. Untuk yeastnya atau raginya, di sini aku menggunakan wine yeast. Wine yeast di sini dapat memproduksi alkohol up to 15-16%. Sedangkan kalau kita menggunakan bread yeast, hanya bisa menghasilkan sekitar 6-8% alkohol saja. Salah satu kelebihan lain mengapa aku menggunakan wine yeast ketimbang menggunakan bread yeast adalah ketika fermentasi mulai melambat, wine yeast akan mengendap dan menggumpal sehingga menghasilkan hasil wine yang jernih atau bening. Proses ini disebut flokulasi. Sedangkan kalau kita menggunakan bread yeast akan menghasilkan hasil wine yang berkabut dan itu tidak akan kita inginkan. Kita mencari hasil wine yang bening dan jernih. Untuk bahan selanjutnya di sini ada yeast nutrient. Yeast nutrient berasal dari campuran diamonium fosfat dan urea makanan yang menutrisi ragi dan memastikan ragi tetap sehat selama proses fermentasi. Bahan selanjutnya ada pectic enzyme yang digunakan untuk mempercepat proses ekstraksi jus buah dan mencegah kekeruhan hasil fermentasi. Bahan selanjutnya adalah glycerin yang digunakan untuk menghaluskan dan mengeringankan serta menambahkan bodi dalam wine. Jika menurut kalian kadar alkohol yang dihasilkan terlalu tinggi, menambahkan beberapa tetes glycerin dapat mengurangi kadar alkohol, memberi rasa lembut dan meningkatkan rasa wine-nya. Bahan selanjutnya adalah potasium metabisulfit, produk berbasis belerang yang digunakan untuk mensterilkan anggur, sari buah, dan untuk membunuh bakteri dan menghambat pertumbuhan ragi liar. Bahan selanjutnya adalah bentonite powder, yang merupakan bahan tambahan umum yang digunakan untuk mengklarifikasi atau membantu menghilangkan kabut protein dan menghilangkan aroma yang tidak diinginkan di dalam wine. Bahan terakhir yaitu adalah gula. Gula di sini selama fermentasi akan diubah menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida oleh yeast. Step pertama, nanas yang sudah dipotong kecil-kecil, kita peras semuanya dengan kain penyaring. Peras semaksimal mungkin agar sari-sari nanasnya keluar. Step kedua, panaskan air dan gula hingga larut. Kemudian, tunggu hingga dingin, lalu tuangkan ke dalam wadah fermentasi. Step ketiga, masukkan black tea, yeast nutrient, pectic enzyme. Aduk rata terlebih dahulu, lalu masukkan Camden. Aduk rata, kemudian masukkan bentonite powder, aduk rata kembali. Masukkan glycerin, aduk rata. Dan terakhir wine yeast, kemudian aduk kembali hingga rata. Step keempat, kita tutup wadah fermentasi, pasang airlock dan isi airlock menggunakan air secukupnya. Kemudian kita diamkan selama 5 hari untuk proses fermentasi pertamanya. Step kelima, setelah 5 hari fermentasi pertama, di sini aku siapkan botol kaca yang disterilkan terlebih dahulu dengan air hangat. Keringkan botol kaca, lalu pindahkan wine nanas ke botol kaca. Jika sudah, pasang kembali airlock, beri air secukupnya, kemudian kita diamkan lagi untuk fermentasi kedua selama 2-4 minggu. Setelah melalui proses fermentasi kedua selama kurang lebih 3 minggu, wine nanas yang aku buat sudah bening, terklarifikasi dengan baik, dan untuk mengetahui kadar alkohol dari wine nanas yang aku buat, sini aku menyiapkan gelas ukur, ada corong untuk membantu memasukkannya ke dalam gelas ukur, dan terakhir, hidrometer, alat untuk mengukur kadar alkohol. Kalau dari aromanya sih, alkoholnya strong ya ini, tapi kita buktikan. Kita pindahkan ke dalam gelas ukur. Kita tes menggunakan hidrometer 0-40%.
Untuk hasilnya stabil di 12%. Jadi wine nanas kali ini berkadar alkohol 12%. Tentunya kita cicipin. Tuang. Kayaknya udah aku dinginin di kulkas. Cheers. Setelah aku cicipin, di sini taste dari nanasnya sudah hilang. Yang aku rasain di sini lebih ke hangat karena tenggorokan ya, karena alkoholnya kan lumayan tinggi 12%. Dan untuk rasanya sih lebih ke sedikit asam dan pahit. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan komen jika ada ide buah apa lagi nih yang bisa aku buat menjadi wine nanti. Semoga video kali ini menginspirasi kalian ya. See you on the next video. Bye-bye. Cheers.